senang sekali hari ini Hasanah hadir untuk menemani pemirsa tentunya dalam program kesayangan kita bersama ya. Kali ini kita membahas seputar ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Utara. Dan kali ini kita juga membahas seputar semakin berkembangnya ya perkembangan zaman dan juga teknologi, sangat banyak inovasi-inovasi yang dilakukan para pelaku UMKM ya. Salah satunya sudah kita hadirkan saat ini adalah pelaku UMKM yang bisa dikatakan ini bisnis rumahan, tapi ini sangat menguntungkan. Nah, siapa sih di zaman sekarang? Ibu-ibu ya ataupun generasi milenials yang tidak mau kalau berbicara tentang cuan gitu ya. Kali ini kita akan bahas bersama narasumber, tapi sebelum itu Hasanah ingin memperkenalkan judul kita pada hari ini yaitu Kiat Sukses Memulai Bisnis Kue Rumahan yang Menguntungkan. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, cantik-cantik tentunya ya. Yang pertama ada Ibu Tia Erlianti ya selaku pelaku usaha. Halo Ibu Tia. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, gimana persiapannya tadi ke sini? Ya, alhamdulillah sih. Lancar ya? Sih. Sebenarnya sih belum siap, cuman ya harus disiapkan. Harus disiapkan ya. Nah, selain Ibu Tia juga hadir bersama kita ada Ibu Leli Herdita ya, selaku pelaku usaha juga. Halo Ibu Leli. Halo. Nah, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Untuk Sehat kesibukannya walafiat. sekarang fokus kemana aja, Bu, kesibukannya? Kesibukannya fokus ke kue ini dengan anak-anak. Oke, kesehariannya sebagai apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nah, tentunya nih para ibu-ibu di rumah ya, di jam-jam segini yang mungkin udah pada sampai di rumah, yang baru pulang bekerja, ini tontonan yang sangat menginspirasi karena tentunya ini akan menjadi penambah finansial bagi keluarga. Karena kalau kita berbicara tentang uang, siapa sih yang nggak mau gitu ya. Sebenarnya kalau kita sudah berusaha, kita sudah mencari titik terang nih, bagaimana usaha yang akan kita bangun tentunya sangat banyak cara gitu. Salah satunya kita menghadirkan narasumber yang sudah kita hadirkan ini pelaku usaha dari kue tradisional maupun juga modern nih. Penasaran seperti apa ini bakal kita ulik lebih dalam lagi ya bersama Ibu Tia dan juga Ibu Leli tentunya. Ibu, ini latar belakang Ibu tertarik untuk membangun usaha ini apa sih? Kita ke Ibu Tia terlebih dahulu. Silakan Bu. Kalau saya sih karena saya kan orang tua tunggal, jadi kan tadinya kerja, pulangnya terlalu malam. Anak-anak kan di rumah hanya ketemu saat mau tidur. Oke. Jadi usaha putuskan untuk buka usaha aja lah. Jadi kan lebih lama di rumah, walaupun saya buka ada yang jaga di outlet kan, anak-anak kan bisa sama saya di rumah untuk lebih lama, bisa kita antar jemput sekolah seperti itu. Oke, jadi terinspirasi untuk bisa waktu luangnya lebih banyak sama anak, keluarga sama gitu ya Bu ya. Untuk jenis yang Ibu bangun usahanya ini bidang apa Bu? Donat. Kuliner donat. Donat. Nah. Ya, donatnya ini apa sih yang membedakan Bu? Kan banyak ya jenis donat ya. Kalau kita bilang nih donat itu bermacam-macam gitu ya. Mungkin juga dari varian rasanya ya, ada yang coklat, stroberi dan lain sebagainya. Ada yang kacang gitu ya, seres. Kali ini Ibu menghadirkan donat jenis seperti apa ini Bu? Donat mini. Donat mini. Jadi kan kenapa kalau tuh? kita jual donat mini kan harganya yang 1000-an, merakyat, anak-anak juga bisa beli walaupun nggak mesti satu kota, walaupun 2 kan bisa beli kayak gitu. Cuman kita kan pakai bahan premium semua, pakai bahan premium. Oke, pakai kalau susu. Bu Tia sudah membuat usaha donat ya. Kalau Bu Leli sendiri ini usahanya apa Bu? Karena di depan kita ini sangat banyak ya. Ini ada donat, ada kue-kue tradisional. Ini Ibu kue apa yang Ibu buat? Ada macam-macam banyak. Ada risol, dadar, kemplang, bugis, banyak lagi yang lain kayak wajik. Wajik. Ya, kayak mana ya dia? Banyak lah yang hanya ini yang bisa dibawa kemari. Pada saat ini yang di display hanya ini ya, tapi di luar kalau sehari-hari bisa 6 macam, 7 macam satu hari. Satu hari memproduksi 7 macam jenis kue. Iya. Ini yang sudah Ibu hadirkan ada kue kemplang ya, 4 kemudian macam. kue bugis, risol, kemudian Sama dadar dadar. gulung. Sisanya ada kue apa lagi Bu? Ada wajik, Wajik. ada apa namanya, lemper, Lemper. banyak ada bisa kadang brownies, donat,
ada cantik manis, apa yang diminta orang lah. Oke, jadi ibu ini serba bisa gitu ya. Luar biasa. Nah, untuk usaha ibu ini udah berapa lama, Bu? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Sebelum pandemi, Sebelum pandemi. kita sudah Apakah usaha keturunan dari keluarga, Bu? nggak ada, cuman kok apa namanya, pengen aja gitu, kok hobi gitu. Dari gadis pengen suka buat kue gitu. Kirain Jadi suka makan, Bu. Ternyata suka buat kue enggak, juga ya. suka buat kue, makannya kurang. Jadi dari situ saya pengen belajar, alhamdulillah terlaksana lah. Oke, ini kan juga banyak ya, Bu, jenis-jenisnya. Iya, ribet sebenarnya. Kalau kita pikir nih, Ibu ngerjainnya sendiri apa dibantu Sendiri. sama karyawan, Ibu? Kalau untuk sedikit saya kerja sendiri. Kalau ada partai-partai besar, saya pakai anggota. Ya, berarti perharinya sendiri nih sangat banyak orderan ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Kalau kita lihat aja nih hari ini yang dihadirkan 4 jenis kue gitu ya. Di luar ini juga banyak ya, ada 7 jenis kue yang Ibu itu produksi setiap setiap hari. harinya. Setiap harinya. Iya. Untuk lokasi ataupun outlet Ibu berjualan di mana kira-kira? Kita naruh di warung-warung, kedai sampah gitu. Oh, berarti masih belum melakukan secara di sosial media ya, Bu ya? Kadang mau penjualan? juga dari WA, Facebook tetap. Kalau ada yang pesen, kalau bulan puasa selalu Selalu ada Online, orderannya. Untuk berbuka puasa ya, Bu iya, ya? untuk berbuka puasa. Kalau bulan puasa lebih meningkat pembuatan, namanya permintaan lebih banyak di bulan puasa gitu kan. Oke, berarti musim-musimnya dalam berjualan ini juga ada ya, Iya. Bu, teknik dalam penjualannya. Oke, kita ke Bu Tia. Bu Tia, ini kan Ibu donatnya kenapa sih pilih kentang? Nah, ini kan banyak ya, ubi juga bisa sebenarnya donat Iya. ubi. Kemudian apalagi tuh, saya pernah beli soalnya yang unik-unik kayak gini. Ini kenapa Bu pilihnya kentang gitu? Enggak tahu sih, cuman karena kalau donat kentang katanya sih dominan lebih lembut. Cuman saya tes, coba 1 kali, ternyata nggak gagal. Jadi saya tawar-tawarin tetangga, oh udah bisa open order. Kemarin kan sebelum buka outlet kan seperti itu, udah bisa buka open order. Ya udah, saya langsung besoknya saya post di WA, di FB, ternyata banyak peminatnya. Udah berjalannya waktu selama 4 bulan, 5 bulan, simpan-simpan uang, terakhir saya buka outlet kecil-kecilan. Oke, outletnya di mana, Bu? Di jalan, di Pajak Sri Gunting, di Sunggal kanan. Nah, ini udah berapa lama kira-kira? Di waktu Usahanya? buka outlet sekitar 6 bulan udah. 6 bulanan. Iya, 6 bulan. Untuk membangun usaha ini juga kalau kita bilang ya, Bu, pasti tentunya butuh modal ya, Bu. Iya. Nah, apakah membuka usaha donat dan juga kue tradisional ini juga membutuhkan modal yang sangat besar? Bu Tia terlebih dahulu. Kalau saya sih modal yang besar itu di styling sama adonan, mesin. Itu aja sih yang besar. Itu kira-kira butuh berapa biayanya, Bu? Untuk pertama awal kita beli bahan, beli mesin sama styling habis 15 juta. 15 jutaan ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya untuk pemirsa yang ada di rumah masih bisa Iya. kita lakukan secara tradisional ya, Bu, Iya. mungkin ya. Masih bisa. Iya. Kalau dia maksudnya adonannya nggak terlalu banyak, bisa tanpa mesin. Bisa tanpa mesinnya. Ini karena Bu Tia ini sudah banyak orderannya ya, Bu. Perharinya kira-kira menghabiskan berapa nih, Bu? Sekitar 500 biji, 600 biji. 500 Iya. dan 600. Wow, ini boleh kita apresiasi nih, luar biasa ya. Berarti perharinya Ibu menghabiskan 600 500 donat biji, ya. Wah, ini siapa sih ya? Dikalikan aja 30 hari itu udah berapa total itu ya? Ini luar biasa sekali ya, Bu Tia ya. Kalau dibilang juga harganya tuh masih terjangkau ya. Kalau untuk pangsa pasar Ibu sendiri kemana nih kira-kira? Customer Goals-nya? datang aja terus nanti Mbak besok saya pesan ya untuk ulang tahun, tulis ya di donatnya happy birthday atau apa gitu. Terus arisan ada aja setiap hari. Ada Memang nggak banyak, misalnya 150 biji. Terus setiap Jumat berkah mereka pesan untuk dibagi-bagikan. Taruh di cup isi 5 seperti itu.
Oke, nah ini yang paling menarik nih ya. Jadi tentunya pemirsa yang tertarik juga untuk bisa mengorder ya, itu langsung saja ke Bu Tia dan juga Bu Leli ya. Nanti boleh diinformasikan ya Bu, dihubungkan kemana ya, ataupun boleh di-share sosial medianya ya, sehingga pemirsa yang ada di rumah juga bisa untuk memberikan kontribusinya lah. Bisa dibilang mana tahu mereka juga punya partai-partai besar ya, acara-acara besar, jadi bisa untuk mencicipi ya rasa dari donat ataupun kue-kue tradisional yang kita hadirkan pada hari ini. Baik, dan tentunya Bu, kalau kita berbicara tentang kue-kue ini kan tentunya sangat bisa dibilang ini adalah hal yang paling sering kita lihat ya di setiap event-event ataupun kegiatan-kegiatan. Kalau Bu Leli sendiri, untuk harganya nih satunya berapa Bu? Seribuan. Satunya 1.000? Seribuan. Satu macamnya 1.000 Iya. ya? Oke, jadi masih terjangkau sebenarnya Bu ya? Itu Iya. modalnya gimana Bu? Modalnya kalau masih dapatlah sedikit-sedikit. Yang penting kalau rutin alhamdulillah. Kalau rutin? Kalau rutin tiap hari penjualan alhamdulillah dapatlah gitu. Baik, jadi kalau untuk proses pembuatannya juga kalau bisa dibilang ini rumit nggak sih Bu? Ya dibilang rumit namanya banyak macam ya. Pasti rumit, apalagi dengan sambil mengurus anak kecil gitu kan. Ya rumit lah. Rumit ya, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu tetap memanfaatkan waktu yang ada iya, ya harus untuk bisa semangat gitu. buat kue-kue ini ya dengan bermacam ragam ya, jenisnya ada 7 macam ya Bu ya? Iya, 7 macam. Karena itu karena hobi tadi kan. Nah, karena hobi jadi terinspirasi, jadi semangat gitu. Iya, tidak patah semangat lah Iya, pokoknya enggak. kalau udah ada waktu luang memanfaatkan untuk buat kue gitu Iya. ya. Baik, ini juga kita apa ya pengen cobain gitu boleh ya Bu ya kira-kira ya? Boleh. Kita lihat dulu nih ke pemirsa nih ada kue apa nih Bu? Kemplang atau Kue? getis katanya Kue ya. kemplang ya? Kemplang. Kalau boleh tahu nih kalau kue kemplang ini terbuat dari apa Bu? Dia dari apa? Ketan hitam. Boleh kita perlihatkan kepada pemirsa ya, ini kue kemplang. Nah, ini lapis gula ya Bu ya? Iya, dimandiin gula apa namanya? Oke, ini saya coba ya Bu ya. Kita coba ya pemirsa ya. Mungkin pemirsa juga penasaran rasanya seperti apa. Ini Hasanah dulu yang review ya. Ini rasanya manis banget ya Bu ya. Ini gulanya gula asli ya Bu ya? Asli, kita nggak pernah pakai sari gula. Asli. Asli gula. Asli gula. Ibu untuk takarannya sendiri nih Bu, biasanya berapa banyak? Takaran untuk apa? Untuk buat 1 kilo misalnya? Oh, kalau 1 kilo ini nggak banyak kalau ini. Biasanya berapa? Kalau misalnya tepungnya berapa, Oh, gulanya berapa? Kalau satu kemudian- harinya tepung ketannya 1/4 itu direbus, tepung pulutnya sebungkus, pakai kelapa 2 biji. Oke, jadi intinya adalah keseimbangan dalam membuat ini harus ada ya Bu ya? Iya. Ini yang membuat ciri khas hasil dari kue ya yang diproduksi oleh Bu Leli dan juga Ibu Tia. Dan kalau bisa dibilang Bu, untuk proses pembuatannya ini rumit nggak sih Bu dari ke-7 macam nih? Yang paling rumit itu biasanya kue apa? Yang rumit itu risol. Risol. Ah. Kenapa tuh rumit? Isinya Ya apa? isinya ya nanti sayurnya kan, ngeracik sayurnya, nanti numis, mendadar, manir, menggoreng. Itu yang buat rumit. Kalau yang lain kayaknya enggak. Yang lain enggak ya? Baik, untuk kalau penjualannya sendiri, kalau kita ke Bu Tia ya, untuk penjualannya apakah Ibu manfaatkan sosial media seperti itu? Ada juga sih. Ada? Nah, di WA setiap hari kita selalu bilang kita udah buka ya teman-teman, jangan lupa mampir jajan di GM Donat. GM Donat. Iya, Nah, GM ternyata namanya GM Donat ya. Iya. Itu kenapa GM Donat, Bu? GM Donat, Zidan Mom, Zidan anak saya yang besar kan, jadi saya kasih nama Zidan Mom.
Oke, jadi terinspirasi oleh nama anak Iya, sendiri anak ya. sendiri. Jadi nanti suatu saat dia udah punya usaha. Kalau saya udah tua, dia bisa lanjutin usahanya. Terinspirasi dari anak dan insya Allah anaknya ini bisa meneruskan usaha dari orang tuanya sendiri ya. Iya. Dan kalau bisa dibilang nih, Ibu belajar kursus atau otodidak nih? Otodidak. Otodidak. Iya, sekali coba langsung berhasil. Super ya Iya, Ibu ya, langsung super ya. berhasil. Jadi saya nggak Sekali pernah coba ubah. langsung pro, dijual langsung laku gitu ya Iya. Bu. Baik pemirsa, ini kita bakal ulik ya seputar bagaimana sih tips-tipsnya untuk bisa menjadi pembuat pelaku usaha yang handal. Tapi jangan kemana pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah lagu yang berikut ini. Kita peran pembantu. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Ekonomi Kreatif yang sangat luar biasa dengan judul kita yang sangat luar biasa juga, yaitu Kiat Sukses ya, memulai usaha kue rumahan yang menguntungkan. Kalau kita sudah membahas tentang jenis-jenis makanan kuliner nih, tentunya pemirsa juga bertanya-tanya ya, kira-kira tipsnya seperti apa? Tapi sebelum itu, sebelum dijawab oleh narasumber kita saksikan terlebih dahulu tampilan visual dari para pelaku usaha UMKM kita berikut ini. Oke, ini pada proses pembuatan apa Ibu? Pengadonan. Dia kan kalau udah diadon kita nunggu kembang, siap tuh dibulatin, baru digoreng. Ini kan lagi penggorengan. Oke, untuk penggorengannya Iya. ini berapa menit Bu? Butuh waktunya? Cuman ada nggak nyampe 5 menit. Pokoknya dia kalau sudah tampilannya Iya, menguning udah ini- bisa diangkat ini ya? udah di outlet. Oh, ini tampilannya cantik-cantik banget ya. Ini udah di outlet. Oke, ini kalau anak-anak lihat pasti pada pengen minta. Iya, lucu-lucu ya. Iya. Gemoy-gemoy ini. Itu ada varian rasa apa saja Ibu? Macam sih ada 11 varian rasa. Oh, banyak Oreo, ya. red velvet, kacang, tiramisu, taro, ada green tea. Oke, kalau ini jenis kue apa Ibu? Oh, kemplang, dadar. Itu Ini usahanya Bu Leli ya. Iya. Kemudian ada apa lagi Bu? Oh isi ya. kakao isi, ada bugis, lapis, itu brownies, Brownies ya. dadar ungu, lapis, risol. Oke, sangat banyak sekali ya ternyata. Aduh, ini berarti bisa menerima orderan dari mana saja Bu? Bisa. Biasanya kalau nih pemirsa yang tertarik Bu, pengen pesan ke Ibu, kira-kira pesannya kemana? Boleh nih Bu dipersilakan ke Bu Leli terlebih dahulu. Oh, boleh pesan ke WA Di nomor berapa? di Kasih tahu. nomor 0822 7689 2175. Oke, kalau di sosial medianya ada Ibu? Lagi rusak. Lagi rusak ya. Semoga cepat dipulih ya, Iya, cepat diperbaiki sehingga teman-teman yang di sosial media yang pengen order juga bisa ya Bu. Iya. Kalau Bu Tia sendiri nih, mana tahu pemirsa tertarik karena harganya juga masih affordable ya, masih terjangkau dan tampilannya juga lucu-lucu, unyu-unyu ya. Boleh dihubungin kemana Ibu Tia? Melalui WA juga sih di Silakan. 0821 6453 3909 atau melalui WA, Facebook atau IG ya di Tia Erlianti. Oke, jadi menerima dengan lapang dada ya Bu ya, orderan para pemirsa ya, silakan dihubungin pemirsa. Baik, di hadapan kita nih sudah ada nih ya kue-kue yang cantik-cantik ya, tapi donatnya belum dikasih topping gitu ya Bu ya. Ada yang belum dikasih topping. Iya, ya. boleh dong Bu kita diajarin Bu bagaimana membuat toppingnya Bu, boleh ya? Karena kan itu ada bentuk bunga Iya. seperti itu ya Bu ya. Boleh, boleh. Oke, boleh Bu, silakan Ibu. Oke, kita geser terlebih dahulu ya. Ini hari ini mau buat toppingnya varian rasa apa saja Bu? Cuman 2 rasa aja sih, taro sama strawberry. Oke, ini untuk pemirsa yang ada di rumah ya, mungkin yang pada masih penasaran ya buat topping yang lucu-lucu seperti tadi tuh gimana sih gitu ya. Kali ini kita hadirkan nih teknik cara pembuatannya. Yang pertama boleh dijelaskan Bu, itu tadi namanya teknik ngapain itu Bu? Dia Celup. supaya rata. Oke, dicelup ya Bu ya. Dicelup. Dia kadang kan kalau dia gumpal kita giniin dia, jadi dia gelisnya tetap rata. Oke, dicelupin saja ya Bu ya.
salah satu sisinya dicelupin, Iya. kemudian ditaruh di dalam wadah seperti itu ya. Iya, biasa ditaruh di outlet kan di bakinya. Mm-mm. Baik, selanjutnya ini kita tambahin Yang rasa apa itu Bu? taruh. Taro ya. Oke. Nah ini ada tekniknya nanti membuat bunganya ya Bu ya di atasnya ya. Iya. Ini yang paling unik ini. Oke. Pemirsa yang di rumah yang tertarik ya, bisa nih pulang nih langsung saja persiapkan bahan-bahannya ya, karena tentunya ini sangat mudah bahannya Iya. untuk Buat donat dibuat. gampang. Gampang Yang sekali pastinya memerlukan kesabaran. Kesabaran. Iya, kesabaran aja sih. Oke. Itu cuman diginiin aja Bu? Mm-mm. Oke, ini motifnya juga bisa banyak dibuat motif sih sebenarnya, sesuai iya. selera ya Bu ya. Mm-mm. Mana Leli? Kemudian Iya. ada rasa apa lagi? Cuman 2 rasa aja ini Dua yang rasa kita ya, di bawain. atasnya Dia hanya vanila. Oke, di hanya atasnya, ditarik saja iya. ya dari atas ke bawah. atasnya dia rasa vanila, ya benar. Dan ada rasa bunga ya. Oke, untuk itu langsung saja kita beri tunjuk ke pemirsa yang ada di rumah ya, tampilannya cantik seperti ini ya. Untuk pemirsa wajib banget nih cobain ya, karena juga harganya masih terjangkau ya. Lucu banget lagi tadi tuh. Oke. Nah, keren banget ya. Jadi cukup mudah ya Bu ya? Iya, Cukup cukup mudah. mudah. Dengan bisa berbagai rasa. Kalau Ibu tadi ada rasa apa saja yang di outlet itu Bu? Ada green tea, Oreo, red velvet, keju, coklat kacang, coklat seres, terus taro, strawberry, sama tiramisu. Tiramisu, Iya. tiramisu gitu ya. Nah, kalau kita kan punya ciri khas sendiri ya Bu. Jadi setiap pengunjung ya ataupun customer Ibu yang datang tuh ketika merasakan donat Ibu punya ciri khas sendiri nih. Oh, ini pasti donatnya Bu Tia gitu ya. Apa sih yang membedakan Ibu? Mungkin Ibu bisa kasih tipsnya juga ya untuk proses pembuatannya itu seperti apa? Pembuatannya ya seperti biasa kita ngadon donat ya kan. Kita taruh tepung 1 kilo, raginya berapa gram, terus telurnya 5, terus kan kita pakai air dingin, air es, terus susu. Kita pakai susu Wate. Itu kentangnya, supaya efek apa? Gimana ya supaya aromanya wangi. Oh, wangi ya. Jadi ada aromanya ya. Iya, dan itu kentangnya 1/4 aja. Oke. Kemudian Bu, Ya kita adon kan itu masih ragi sama gula. Gula kita pakai gula biasa, gula pasir kasar kan. Udah itu diadon, nanti kan udah kalis baru kita taruh blue band sama garam ya kan. Kita udah kalis, baru nanti kita tutup dulu, baru sampai mengembang baru kita adonin. untuk waktunya berapa lama Bu? Kalau mengadon itu sekitar 40 menit. 40 menit mengadon. Karena kita ngadon kan banyak, saya kan banyak ngadon kan. Jadi 40 menit sampai dia kalis. Sampai dia nggak koyak lah, sampai dia kalis. Jadi nanti waktu dia pengembangan, waktu sebelum diadon itu sekitar 20 menit. Baru dia dibulatin, tunggu lagi sampai mengembang baru bisa goreng. Oke. Dari sekian tahap tuh banyak ya tahap-tahapannya ya. Itu tahap yang fatal Bu. Kalau dilewatkan itu tahap apa? Saat udah kembang, telat goreng. Bantet jadi. Enggak bantet, cuman dia ya agak menciut dia. Nggak bisa digoreng, dia nggak cantik, agak menciut gitu. Itu kalau misalnya kita telat ya ngapainnya ya. Terus kalau donat ini kan, kalau saya punya donat, kalau mereka mau beli di outlet kan, Mbak kalau untuk besok bisa enggak? Saya bilang bisa. Mbaknya taruh kulkas, saya bilang kan. Jadi glaze-nya tetap warnanya cantik. Besok sebelum mau makan setengah jam dikeluarin, kembali lagi seperti semula, dia tetap lembut, saya bilang seperti itu. Cara penyimpanannya. Untuk ketahanannya sendiri nih 2 hari. berapa lama? 2 hari Taruh ya. kulkas ya. 2 hari saja ya. Misalnya di kulkas Mbak taruh kan, kalau mau makan dikeluarin, bisa tahan 2 hari. Oke.
Nah, kita ke Bu Leli sendiri. Kalau Bu Leli nih, dari banyak macam jenis makanan ya, kue kuliner yang dihadirkan ya, kue tradisional. Ibu kan produksi lumayan banyak ya per harinya. Iya. Pernah nggak sih dalam satu hari itu nggak laku gitu Bu ceritanya? Pernah? Nggak pernah. Gak pernah? Nggak pernah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini membuktikan Alhamdulillah. bahwasanya rasanya ini sudah enak ya, udah pasti enak. Makanya laris ya, setiap hari ada yang beli gitu Iya. ya. Insya Allah. Iya, insya Allah. Amin ya robbal alamin. Karena memang saya rasa kemplangnya aja tadi enak banget ya. Itu gulanya itu asli loh, manis banget ya. Iya. Kayak saya yang makan. Nggak? Oke, kalau Bu Tia sendiri nih dalam proses pembuatan kuenya udah berjalan lebih kurang itu 5 bulanan lebih ya Bu ya. Ada nggak sih kira-kira yang membuat satu momen Ibu tuh sedih gitu karena nggak laku? Karena kan Ibu produksi lumayan banyak ya, 400 Saat biji. hujan. Hah? Saat hujan. Saat hujan. Iya. Kenapa tuh Bu? Kalau Hujan orang nggak ada yang keluar, udah agak sepi gitu kan. Oke. Tapi kalau kita ya sabar, namanya kita usaha ya kan, pasti ada pasang surutnya ya kan. Jadi setelah reda rame, sampai saya pun karena gini, saya jualan donat habis di styling di outlet, baru saya topping lagi. Habis saya topping lagi, jadi sampai mereka kadang nunggu saya topping. Mbak masih ada, saya bilang masih, bentar ya saya topping dulu. Iya, mereka sabar kok nunggu, karena udah tahu rasa ya kan. Untuk customer sendiri yang paling banyak itu dari mana aja Bu? Kurang tahu sih, orang kan biasa pulang kerja ya kan. Karena saya gini, setiap minggu kedua hari Jumat saya isi 12, saya cukup bayar 10.000 Jumat berkah. Jumat Berkah, Iya. itu program yang dibuat oleh Bu Tia ya? Iya, setiap hari Jumat kedua, satu bulan sekali ya. Terhitung dalam satu box itu Ibu sedekah 2 donat Iya, ya kepada customer ya? Iya. Cukup bayar 10.000. Tadinya kan satu lusin 12.000. Saya cukup suruh bayar 10.000 aja. 10.000 aja. Itu mulai terpikirnya saat kapan Bu? Setelah 2 bulan berjalan. Berjalannya. Ya, Dan setelah Lebaran. apakah ada memang Ibu mendapatkan manfaatnya setelah Ibu membuat seperti itu dari sebelumnya? Manfaatnya sih mereka senang sih, senang. Oh ya, besok saya datang ya. Jadi mereka kan, Mbak kasihlah 6 kotak. Ya, saya kasih. Cukup bayar 60.000. Berarti dalam satu minggu itu kan ada 7 hari. Berarti Iya. yang momen terbesarnya orang banyak beli di hari Jumat. Enggak juga, Enggak setiap juga ya? hari. Setiap hari Mereka juga, nggak mesti tunggu hari Jumat beli. Mana tahu kan karena faktor tadi program Jumat Berkahnya ya kan. Mereka ngambil momen itu, oh beli di hari Jumat. Saya aja tetap ada bonus 2 nih gitu. Saya tetap buat 600 biji setiap hari 600. Sanggup saya buat segitu kan, karena kan kemarin ada yang kerja, cuman kan ini lagi sakit, saudara juga ya kan. Jadi saya buat sendiri, saya jaga sendiri sekarang untuk saat ini. Tadinya ada yang jaga. Kalau untuk Ibu kan sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau kita bilang ibu rumah tangga ini lebih sibuk dia kerjanya ketimbang orang yang kerja di kantoran ataupun lain sebagainya. Karena pekerjaannya ini nggak selesai-selesai ya Bu ya. Dari pagi bangun Sampai tidur malam. sampai mau tidur itu ada aja yang mau dikerjain. Ini gimana Bu menyempatkan untuk bisa membuat kue ini di jam-jam berapa Ibu membuat produksi Saya kuenya? buat donat jam 4 pagi sebelum sholat subuh. Jam 4 pagi. Iya, mengadon. Sebanyak 600. Iya, jam 4 Selesainya pagi. di jam berapa? Jam 9. Jam 9 Siap selesai. goreng. Ibu lakukan sendiri. Sendiri. Terus untuk membuat masak makanan di rumah, itu siapa Saya lagi? Ibu juga? kompor 2. Heeh. Untuk masak di sebelah sana, saya goreng donat, khusus donat di sebelah sini. Jadi saya sambil. Oke. Nah, saya tunggu kembang donat, saya masak dulu untuk anak-anak. Oke. Jadi disambil-sambil Iya. ya. Manajemen waktunya itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena tentunya ibu yang baik juga harus menyediakan makanan yang sehat juga untuk keluarganya. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Kalau Bu Leli sendiri nih, Ibu kan membuat kue ini banyak ya, 7 macam ya. Satu hari juga bisa dari satu macam ini banyak porsi gitu ya Bu ya, bisa sampai puluhan ya, bahkan Iya. bisa juga ratusan satu porsi makanan, jenis macam. makanan ya. Nah ini Ibu gimana? Ibu kan juga nggak pakai pekerja gitu kan? Iya. Heeh. Kalau saya mengerjakannya sebelum asar, paling lama itu habis maghrib. Nah, nanti selesainya bisa jam 12 malam, bisa jam 1 malam gitu. Oke, berarti juga menyita waktu Iya. tidur ya Bu ya. Nah, nanti jam 4 subuh udah harus bangun.
hanya 3 jam loh bobonya. Tapi itulah ya kiat sukses tadi ya, sesuai dengan tema kita hari ini ya pemirsa ya. Kiat sukses membangun bisnis kue rumahan yang menguntungkan. Jadi kiatnya itu bisa kita ambil dari materi yang dibagikan oleh ibu-ibu ini adalah bangunnya juga lebih pagi ya. Iya. Tidur lebih lama, bangunnya lebih Lebih pagi. pagi. Nah, itu juga nih tips dari para ibu-ibu yang super kece nih. Bisnis rumahan tapi bisa menguntungkan. Banyak waktu juga kepada keluarga gitu ya, Bu ya. Jadi kita juga bisa terhadap anak ya, mendidik anak juga masih bisa gitu ya. Membuat usaha juga bisa. Ini nih yang sebenarnya dibutuhkan oleh para ibu rumah tangga di rumah, di samping membuat pekerjaan rumah ya ibu rumah tangga, tapi juga memiliki bisnis sampingan yang bisa menambahkan finansial keluarga gitu ya. Kalau di harapan Ibu juga nih, apakah saat ini dengan kondisi kue jenis macamnya yang sangat banyak ini, kedepannya nih ada nggak sih terpikir pengen buat kue tradisional yang jenis ini lagi gitu, Bu Leli? Iya, pasti ada. Pasti ada. Heeh. Oke. Kira-kira ada terpikir buat kue apa nih, Bu? Kalau untuk kedepannya pengen belajar buat kue apa ya? Banyak sih yang belum pandai gitu. Apakah Kue ini yang- kan saat ini Bu kuenya tradisional ya, mungkin juga untuk melestarikan ya makanan khas dari suatu daerah ini, tentunya makanan Melayu ya Bu ya? Iya, Melayu ya. Ibu suku Melayu berarti? enggak. Enggak, Saya Mendeling. Mendeling ya. Tapi kenapa nih punya Daerah tempat tinggal pesisir Tanjung Bali. Tanjung Bali ya. Jadi itu mempengaruhi juga ya Iya. Bu ya. Oke. Nah, kedepannya pengen nggak sih seperti Bu Tia? Pengen karena saat Modern ini ya. karena anak-anak masih kecil, jadi untuk saat ini di rumah aja. Cuman kalau udah besar pengen juga mau buka outlet di luar gitu. Dan tentunya lebih modern lagi ya. Jadi punya usaha yang tradisional, tapi juga memiliki usaha yang lebih modern gitu ya. Kalau Ibu Tia nih, ini kan variannya saat ini donat kentang ya. Apakah punya terpikir nih terbesit, oh aku pengen seperti Bu Lili lah gitu ke depannya. Tapi jangan bersaing ya Bu ya. Karena rumahnya juga deketan ya informasinya ya gitu ya. Apa terpikir pernah buat usaha jenis donat yang lain gitu, mungkin dari ubi atau dari yang lain gitu? Kalau itu sih nggak pernah terpikir. Cuman kalau donat ini kan kita bisa buat paha ayam, bomboloni. Kemarin juga ada setiap hari Minggu. Terus lebih besar sih. Cuman ada customer minta, Mbak, saya buatin donatnya lah yang ukuran besar, yang tengahnya bolong, kita buat. Oh. Harganya juga kan beda, 3.000 kan kita buat. Udah itu nanti kalau ada peminatnya saya mau buat donat burger. Seperti itu. Oke, nah tentunya masih banyak perbincangan kita ya, Ibu juga masih banyak informasi yang ingin dibagikan. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya masih bersama kami di Ekonomi Kreatif. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Ekonomi Kreatif ya, masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Bu Tia dan juga Bu Lili selaku pelaku usaha ya UMKM kue rumahan yang sangat menguntungkan tentunya. Nih dengan modal yang bisa dikatakan sederhana tapi bisa berkontinuitas gitu ya, kita bisa lakukan setiap hari dan ini juga sangat digemarin di kalangan masyarakat tentunya. Dan untuk pemirsa boleh nih tanya-tanya kepada narasumber kita ya di telepon interaktif di bawah ini ya, silakan hubungin. Menatau pemirsa juga pengen tanya nih kepada narasumber kita pada hari ini, kayak boleh tanya ke Bu Tia ataupun ke Bu Leli seputar tema pembahasan kita ya, kiat sukses membangun bisnis kue rumahan yang menguntungkan. Baik Ibu, ini kan tadi kita masih berbicara tentang proses pembuatan ya. Kalau kemplang tadi sudah Ibu jelaskan ya Bu Leli ya. Kita ke kue bugis terlebih dahulu nih Bu. Kalau untuk kue bugis sendiri Bu, untuk proses pembuatannya seperti apa sih Bu dan bahan-bahannya apa saja? Kalau bugis saya kan pakai ubi ungu. Ubi ungu. Heeh. Alasannya kenapa yang dipilih ubi ungu? Kan ada juga ubi kayu gitu ya Bu ya. Karena ungu itu cantik. Cantik ya. Jadi saya pakai ubi ungu, pakai tepung pulut, pakai tepung kanji dikit, tapioka. Nanti ubi ungunya direbus dulu. Setelah direbus, dicampur dengan tepung, baru dikasih inti. Oke, kelapa ya. Iya, Kelapa yang inti dikasih gula merah.
ya, seperti itu. Atau gula putih? Gula putih, Gula orang putih. lebih suka gula putih. Oke. Jadi setelah dimasukkan inti, baru dibungkus pakai daun, mengkukusnya pagi. Pagi-pagi Iya. ya. Pagi, malam baru dibungkus. Untuk ketahanannya sendiri ini berapa lama Bu kue Bugis ini? Kalau Bugis kalau dia belum dikukus, kalau masih dikukus tahan berapa hari, seminggu pun tahan. Seminggu tahan ya. Pokoknya dia setiap tahapannya itu harus tanak gitu ya, Iya, matang ya. karena waktu mengadonnya itu pakai air hangat. Oh. Jangan air dingin, pakai air hangat. Jadi Oke. tepungnya mateng gitu. Untuk dari segi tahapannya sendiri Bu, yang paling fatal dan yang harus dihindari ini sebagai informasi juga nih kepada pemirsa yang ada di rumah yang mana tahu nih tertarik untuk membuat kue Bugis ya. Itu tahapan yang dihindari supaya dia itu bagus itu apa Bu tahapannya Bu? Biar bagus. Penting takarannya pas. Pas ya, itu saja ya. Iya. Kalau kue basah ini kalau dia sudah salah bahan-bahannya kurang gitu, dia bisa berulah kan. Berulahnya dalam arti bisa kata seperti salah apa? gitu. Salah yang kelembean atau dia nggak akan jadi. Pasti nggak bisa dijual. Oke. Jadi dia harus hati-hati, harus telaten ya, gitu. punya magic tangan sendiri nih. Kalau udah biasa kan udah tahu takarannya. Takarannya nggak mesti harus pakai takaran ini, yang penting oh ini udah pas nih, udah pas gitu ya Bu Tapi ya, udah biasa. Untuk saat ini sampai sekarang masih pakai timbangan lah. Pakai timbangan ya, kirain udah pro. Nah kemudian kalau kue dadarnya sendiri Bu, ini tentunya Ibu punya ciri khas sendiri ya ketika orang makan kue dari Bu Leli ini, tentunya oh ini pasti udah kue Bu Leli nih. Ada nggak sih ciri khasnya ini dibanding kue dadar yang lain? Kalau gitu? ciri khasnya sih sama aja, cuman karena saya nggak pernah pakai pemanis buatan ya, asli gula. Jadi orang udah tahu kalau mungkin ya kalau udah makan kue saya udah tahu ini kue Bu Leli gitu. Karena saya nggak pernah pakai pemanis. Iya, karena tentunya kita juga mengonsumsi makanan itu untuk jangka panjang juga ya Bu ya, Iya. karena untuk kesehatan. Jadi kita sangat memperhatikan ya jenis ataupun bahan yang digunakan ini seperti apa, karena kita takut nih makan satu hari ini kita berdampaknya bisa sakit perut ataupun Iya. tenggorokan, nggak enak, itu yang sangat harus diperhatikan oleh para penjual seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau risolnya sendiri tadi Bu, ini yang paling sulit ya, kalau Iya. bisa dikatakan ya Bu, karena ada sayuran-sayuran Ribet di dalamnya, gitu. ribet kata Bu Leli. Ini proses pembuatannya seperti apa Bu? Apakah bahan-bahannya ada yang berbeda nih yang digunakan? Enggak, biasa aja. Tetap pakai wortel dengan kentang. Ya, cuman saya identik pakai cabai rawit. Cabai rawit, supaya ada efek pedasnya. Oke. Jadi orang makan risol Bu Leli udah tahu, oh ini risol Bu Leli gitu. Iya. Kadang kan orang nggak pakai cabai, pakai lada. Saya nggak pakai cabai rawit. Untuk harganya sendiri nih Bu, kan biasanya kan orang 2.003 gitu ya. Enggak. Kalau ini tetap seribuan. 1.001 ya, karena juga menggunakan gula yang asli Iya. gitu ya. Untuk bahan-bahannya juga sudah memang diperhitungkan. Ini menggunakan bahan yang mudah juga untuk didapatkan gitu ya. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang bisnis, ini sangat menjanjikan juga tentunya pemirsa ya. Nah, kita juga pengen tanya nih ke Bu Tia. Bu Tia, kalau dikasih kesempatan nih, apa sih yang pengen dibayangkan nih? Apakah pengen punya cabang outlet lagi gitu ya? Lagi Sama proses? pengen. Sekarang ini outletnya Masih satu sih, ya? sama lah ya. Kedepannya sih pengen buka outlet di agak kalau kita kan di kampung-kampung lah itu Tunggal Kanan ya kan, kepengen agak ke Setiabudi seperti itu. Ke daerah Setiabudi ya. Ibu juga melihat peluang bisnisnya lebih strategis di daerah sana Daerah seperti itu sana ya. sih. Oke, untuk langkah yang diambil seperti apa Bu? Sudah ada persiapan? Untuk persiapan sih belum ada, cuman udah tanya kayak styling itu kan agak besar ya kan. Tuh, terus nanti kita lihat lapaknya gimana, daerah mana, berapa sewanya. Itu sih. Karena kita juga harus mempertimbangkan harga yang dijual ya, pendapatan yang didapatkan ya, Iya. dengan pengeluaran ini setara atau tidak Iya. gitu. Kalau kita yang adanya minus ya, itu lebih Iya. merugikan kita sebagai penjual seperti Karena kan itu ya. kita perlu untuk orang jaga juga di sana kan. Oke, pekerja ya, Bu, ya? Iya, pekerja. Untuk menjaga outletnya. Oke, untuk dukungan dari keluarga saat ini seperti apa Bu? Keluarga ya. Saya orang tua udah nggak ada, ya anak-anak lah.
yang dukung. Tentunya juga mensupport ya Bu ya, Iya. membantu dalam Teman-teman lah, mengembangkan dari bisnis Ibu ya. Iya. Kalau Ibu Leli sendiri nih, kalau sekarang kan masih warung ke warung ya, Iya. masih nitip-nitip ke warung. Kalau kedepannya ini pengennya seperti apa? Ya pengen sih jual sendiri di luar, pakai styling sendiri gitu. Sekarang kan masih titip kan saya naruhnya kan 800. Jadi kalau kita jual sendiri kan lebih Bisa harga jual lebih seperti itu ya Bu ya? menguntungkan gitu, lebih banyak lah untungnya. Mhm. Dan untuk proses pembuatannya sendiri kan saat ini juga Ibu masih sendiri gitu ya Bu Iya. ya. Mungkin kedepannya ini dapat berdampak juga kepada daerah Ibu ya, dapat membuka lapangan pekerjaan ya, Iya. bisa mempekerjakan ya para ibu-ibu rumah tangga yang lainnya ya, ataupun para generasi-generasi milenials membuat inovasi yang lebih kreatif lagi sehingga bisa menambah jumlah produksi ya dari kue tradisional dan juga jenis kue modern lainnya. Nah sebelum closing Bu, kita pengen dengar di Bu apa sih harapan ataupun pesan yang pengen Ibu sampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah sehingga termotivasi untuk bisa mengembangkan usaha atau membangun usaha ya, karena tentunya ini salah satu cara juga nih untuk membantu para bapak-bapak ya, para suami yang mungkin bisa kita katakan mungkin ekonominya masih skala rendah seperti itu. Boleh Bu, silakan dari Bu Tia terlebih dahulu. Kalau saya sih ya, kalau usaha ini kan memangnya gimana ya, ada pasang surutnya. Yang penting jangan patah semangat. Hari ini nggak laku, besok nggak mau jualan, nggak boleh. Harus tetap semangat, tetap jualan. Insya Allah rezeki itu pasti ada datang. Tetap semangat. Tetap semangat. Iya. Pesan dari Bu Tia harus tetap semangat karena apapun itu namanya juga usaha ya Bu ya. Intinya kita harus tetap semangat. Kalau dari Ibu Leli sendiri? Kalau saya ya sama, tetap semangat. Namanya kita berusaha jualan kecil-kecilan ya, harus kayak mana? Harus gigih untuk mengembangkan usaha kita untuk demi anak-anak dan mengembangkan hobi kita. Lebih mengembangkan hobi ya Bu ya. Hobi. Karena Ibu juga ini berawal dari hobi ya. Ini hobi yang dibayar lebih tepatnya. Kak, sebenarnya kalau buat kue tradisional ini kalau kita nggak hobi dan tidak nggak akan bisa gitu. Banyak ada orang yang bisa tapi dia nggak hobi gitu. Tapi karena saya hobi, saya kembangkan jadi tertarik gitu. Karena justru kita berawal dari hati ya Bu ya, dari hati, passion Ibu juga ya, hobi tadi ya. Jadi Ibu kembangkan lambat laun ya, ini Ibu produksi ya, walaupun masih sendiri sekarang ya, melakukan dengan sendiri. Tapi justru Ibu sudah kita bilang Wonder Woman ya kan. Satu hari memproduksi 7 jenis kue tradisional. Ini tidak mudah loh, tidak segampang yang kita pikirkan. Apalagi yang dibuat ini juga bisa dikatakan sangat rumit ya Bu ya. Rumit. Adonannya berbeda, Iya. jenis bahan yang digunakan juga berbeda. Jadi ya kalau tidak sabar juga tidak bakalan jadi nih kue-kuenya ya Bu ya. Kalau untuk prosesnya kan itu sangat rumit. Apakah juga ke depan Ibu bakal mempekerjakan orang gitu? Kalau memang ada pasti kita kalau permintaan banyak pasti kita cari anggota gitu. Oke, tentu harapannya adalah membuka lapangan pekerjaan ya bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar. Baik, ini sangat luar biasa sekali ya. Dan dari hasil perbincangan kita pada ini semoga bisa bermanfaat ya bagi ibu-ibu rumah tangga di luar sana yang mungkin kebingungan ya kira-kira pengen bangun usaha apa sih gitu ya. Dan kali ini semoga bisa menjawab ya permasalahan yang dihadapi oleh para ibu-ibu, karena yang kita hadirkan ini adalah kue yang mungkin yang ramah lingkungan juga ya. Dan tentunya bahan-bahan yang digunakan juga sangat mudah terjangkau, harganya juga terjangkau gitu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih Bu Tia ya, kita berbincang sudah tidak terasa sudah hampir 1 jam lamanya ya. Kepada Ibu Leli juga terima kasih sudah membagikan ilmunya tadi juga untuk
proses dan teknik pembuatan toppingnya juga diajarkan kepada kita bersama di sini ya. Terima kasih loh Ibu Tia ya. Mungkin next time kita agendakan untuk inovasi-inovasi selanjutnya seperti apa. Untuk itu kami ucapkan juga terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan ekonomi kreatif dari awal hingga detik ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di acara ekonomi selanjutnya. Dadah.